Halo, selamat bertemu kembali. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya senang untuk bisa hadir kembali di ruangan Anda semua. Mudah-mudahan hari ini, pagi ini, siang ini, sore ini kita selalu dalam keadaan terus bersemangat ya. Kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Jerman kita, yaitu apa yang saya sebut dengan Deutsch für euch ya. Lernt ihr hier Deutsch kostenlos. Abschnitt 9 Teil 6 video Nummer 46. Jadi kita sudah berada di bab 9 di pelajaran nomor 6 dan sekarang kita sudah menginjak ke video nomor 46 ya. Kita akan membahas sebuah bacaan yang berbicara mengenai senam pagi. Jadi di sana kita akan belajar banyak kosakata apa yang digunakan untuk menghitung ya. Dalam senam pagi ada 1 2 3, 1 2 3 dan seterusnya. Tangan ke kanan, tangan ke atas, tangan ke kanan, tangan ke atas, tangan ke bawah, tangan ke samping ya. Hal-hal seperti itu untuk menambah kosakata kita, bagaimana kita menyatakan sesuatu secara bebas ya. Apapun yang mau kita katakan, kita bisa mengatakannya, mengungkapkannya dalam bahasa Jerman ya. Jadi dalam kesempatan ini kita akan membahas sebuah bacaan yang kita sebut, yang berjudul Morgen Gymnastik im Rundfunk ya. Ini artinya senam pagi di radio, dalam siaran radio. Rundfunk ini adalah siaran radio ya. Jadi pada masa dahulu kita juga sudah mengenalnya senam-senam gimnastik, senam-senam pagi itu dengan ada siaran, kita dipandu oleh siaran dari radio ya. Dan kita akan mempelajari istilah-istilah yang mereka gunakan ya. Jadi saya ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru saja menemukan channel ini. Mudah-mudahan Anda senang menikmati atau mengikuti sajian pelajaran bahasa Jerman ini. Mudah-mudahan dalam program ini Anda bisa mendapatkan manfaatnya, dan tentu saja saya berharap Anda senang mengikutinya. Kita langsung saja ke bacaannya ya. Morgen Gymnastik in Rundfunk ya. Jadi bacaannya inilah Morgen Gymnastik ya. Ini kita baca, atau Y ini kita baca kalau dalam bahasa Jerman seperti U upsilon, atau ada titik 2, U titik 2 itu di atas ya. Jadi Morgen Gymnastik im Rundfunk ya. Jadi siaran senam pagi dalam radio ya. Dari siaran radio. Kita lihat apa yang dikatakan, apa bunyi-bunyi kalimat yang diucapkan oleh penyiar radio dan sebagainya. Kita lihat misalnya di sini ada sebuah bacaan. Gestern drehte Peter um 6 Uhr morgens das Radio an. Ya. Kemarin Peter pada jam 6 pagi memutar radionya. Jadi dalam zaman dahulu, kalau kita mendengar radio, menyetel radio, ada knop-knop yang kita putar ya. Andrehen ya, dalam bahasa Jerman kita sebut dengan andrehen. Jadi mulai memutar ada untuk volume, kita putar ke arah kanan, kemudian kalau kita mengecilkan suaranya ke arah kiri ya. Itu yang kita sebut dengan drehen, memutar. Tapi dalam ini andrehen, kata ada trennbares Verb ya. Andrehen itu mulai memutar radionya pukul 6. Peter mulai memutar, kemarin Peter menyetel atau menghidupkan radionya pukul 6 pagi. Morgens ya, ada S di belakangnya, ini berarti itu hampir setiap hari ya, atau dia menunjukkan waktu. Bisa kita mengatakan am Morgen atau morgens ya. Ada plus morgen, maka kita akan mengucapkan dengan am Morgen, tetapi tanpa preposisi an, kita bisa mengucapkan langsung morgen dengan tambahan s ya. Itu berarti bisa kegiatan itu berlangsung setiap pagi, atau hanya menunjukkan waktu saja. Pagi itu dia menyetel pukul 6
pagi itu Peter menyetel radionya atau membunyikan radionya atau menghidupkan radionya pukul 6 pagi. Ya. Er hörte eine Stimme aus dem Lautsprecher. Dia mendengar suara dari Lautsprecher. Aus dem Lautsprecher itu artinya dari loudspeakernya, dari loudspeaker radio. Ya. Jadi di sini dia sudah menggunakan bentuk preteritum karena kita sudah belajar mengenai preteritum di bab sebelumnya, maka di sini juga digunakan adalah kata kerja bentuk lampu seperti drehte itu berasal dari drehen ya, memutar. Sedangkan ada imbuhan a di sini an ya, imbuhan an asalnya menjadi andrehen karena ditambahkan atau digunakan dalam sebuah kalimat, maka dia menjadi drehte atau Peter drehte das Radio an ya. Jadi an-nya harus ditaruh di paling belakang ya. Und hörte ini bentuk lampu dari hören mendengar, suara dari loudspeaker ya, dari speaker radio ya. Kemudian kita dengar apa kata penyiar dari dalam radio, dari loudspeaker itu. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Unsere Morgengymnastik beginnt. Machen Sie die Fenster weit auf und atmen Sie tief ein. Und nun atmen Sie langsam wieder aus. Ya. Ini adalah suara dari loudspeaker, dari sang penyiar. Dia mengucapkan, Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Liebe Hörerinnen und Hörer, ini adalah bentuk ini adalah bentuk feminin ya, dari yang ditujukan adalah perempuan. Jadi pendengar, Hörer berasal dari hören, kemudian ada tambahan er di kata kerja itu dan menggunakan huruf H-nya itu huruf besar, maka itu jadinya berarti itu adalah orangnya. Berarti Hörerinnen und Hörer itu berarti para pendengar wanita dan para pendengar laki-laki ya. Itu maksudnya. Dan Liebe ini adalah bentuk sapaan ya. Liebe berasal dari Lieben berarti cinta, tapi dalam hal ini Liebe Hörerinnen und Hörer itu kita bisa mengartikan yang terhormat ataukah yang saya sayangi begitu ya. Jadi mungkin maksudnya adalah agar dia menghormati para pendengarnya, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Unsere Morgengymnastik beginnt ya. Jadi ini dia menggunakan bentuk present ya, begin ya. Jadi karena saat itu secara langsung penyiar mengajak orang-orang atau mengajak para pendengarnya, baik perempuan ataupun laki-laki, untuk ikut bersenam ya. Unsere Morgengymnastik beginnt. Ya, artinya senam pagi kita dimulai ya. Machen Sie die Fenster weit auf. Machen Sie die Fenster weit auf. Aufmachen berarti membuka. Die Fenster ini adalah bentuk jamak dari das Fenster, weit lebar. Machen Sie die Fenster weit auf. Buka jendela lebar-lebar, artinya jendela-jendela harus dibuka lebar. Aufmachen menjadi membuka. Sie machen die Fenster auf ya. Anda membuka jendela itu. Atmen Sie tief ein berasal dari einatmen, berarti menarik nafas. Atmen Sie tief ein, tarik nafas Anda dalam-dalam. Tief, dalam. Tarik nafas Anda dalam-dalam, ini adalah bentuk perintah ya, bentuk perintah. Atmen Sie tief ein und nun atmen Sie langsam wieder raus ya. Dan sekarang ausatmen ya. Ausatmen menjadi menghembuskan nafas keluar ya. Itu namanya ausatmen. Einatmen itu menarik nafas, sedangkan ausatmen adalah kebalikannya. Und nun atmen Sie langsam wieder raus ya. Dan sekarang Anda hembuskan nafas Anda pelan-pelan. Begitu. Jadi ini adalah bentuk-bentuk kalimat perintah yang untuk kalimat yang pertama, machen Sie die Fenster weit auf. Jadi ini bentuk perintahnya atau apa yang kita sebut dengan imperatif. Kita akan
mempelajari bentuk imperatif ini di bab-bab yang akan datang. Kemudian atmen Sie tief ein, juga kalimat imperatif atau kalimat perintah. Und nun atmen Sie langsam wieder raus. Dan sekarang Anda hembuskan napas Anda pelan-pelan kembali, ya.